Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan saat ini, kita akan melanjutkan materi PPKN kita di kelas 11, yaitu materi bab 5 yang berjudul Mewaspadai Ancaman Terhadap Kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada kesempatan sebelumnya, kita telah mempelajari materi bagian A, yaitu menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan materi bagian B, yaitu strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap Ipolek Sosbud Hankam dalam membangun integrasi nasional. Seperti yang telah kita bahas pada pembelajaran sebelumnya, bahwa globalisasi telah berpengaruh terhadap semua bidang kehidupan, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, bahkan pertahanan dan keamanan. Terkait dengan hal ini, Indonesia sebagai bangsa yang besar harus mempunyai sikap yang tegas terhadap segala pengaruh negatif yang datang dari luar sebagai wujud dari globalisasi. Hal ini penting kita lakukan untuk menjalankan strategi pertahanan dalam menghadapi berbagai macam ancaman. Berikut kita akan paparkan bagaimana strategi bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai ancaman di bidang Ipolek Sosbud Hankam dari globalisasi. Yang pertama, kita akan membahas ancaman di bidang politik, setelah itu strategi menghadapinya. Ada 4 hal yang selalu dikedepankan oleh globalisasi dalam bidang ideologi dan politik, yaitu demokratisasi, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia. Keempat hal tersebut oleh negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat dan sekutunya dijadikan standar atau acuan bagi negara-negara lainnya yang tergolong sebagai negara berkembang. Acuan tersebut dibuat berdasarkan kepentingan negara adidaya tersebut, tidak berdasarkan kondisi negara yang bersangkutan. Tidak jarang jika suatu negara tidak mengedepankan 4 hal tersebut dalam kehidupan politik di negaranya, yaitu tadi ada demokratisasi, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia. Apabila sebuah negara tidak mengedepankan hal tersebut, maka negara tersebut akan dianggap sebagai musuh bersama. Bahkan lebih menjadikan lagi, dianggap sebagai teroris dunia, serta diberikan sanksi berupa embargo dalam segala hal yang menyebabkan timbulnya kesengsaraan seperti kelaparan, konflik, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, Indonesia pernah diembargo dalam bidang ekonomi oleh Amerika Serikat, yaitu kita waktu itu tidak diberikan suku cadang pesawat F-16 dan bantuan militer lainnya, karena pada waktu itu Indonesia dituduh tidak demokratis dan melanggar hak asasi manusia. Namun sayangnya, sanksi tersebut hanya diberlakukan kepada negara-negara yang tidak menjadi sekutu Amerika Serikat. Sementara sekutunya tetap dibiarkan meskipun melakukan pelanggaran. Contohnya Israel yang telah membunuh rakyat Palestina dan menyerang Lebanon, tetap direstui tindakannya tersebut oleh Amerika Serikat. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tentu tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasama dengan negara-negara lainnya. Untuk mengatasi berbagai ancaman di bidang ideologi dan politik, maka ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan. Ya, di antaranya
A. Mengembangkan demokrasi politik. Yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Artinya masyarakat sipil diajak untuk ikut serta dalam politik. Misalkan ikut serta dalam pemilu, bahkan ikut serta dalam mempengaruhi keputusan-keputusan politik seperti melakukan hearing dengan DPR, bahkan melakukan demonstrasi secara positif kepada pemerintah. Yang ketiga, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar. Ya, misalkan dalam mengurus kartu keluarga atau KTP itu dilakukan saat ini secara elektronik, KTP elektronik, ya. Dan ketika kita mengurus surat tanah, mengurus izin usaha, itu tentu saja harus dipercepat pengurusannya, tidak boleh lambat. Itulah yang dimaksud dengan reformasi, ya, reformasi lembaga-lembaga politik. Berikutnya yang keempat, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Yang kelima, menegakkan supremasi hukum. Artinya hukum ditegakkan dengan seadil-adilnya. Siapa yang salah dihukum, yang tidak salah tidak boleh dihukum. Artinya hukum harus mengedepankan asas equality before the law, yaitu persamaan di hadapan hukum, dan juga menjunjung asas due process of law, yaitu asas menjalankan hukum sesuai dengan kaidah hukum yang benar. Yang terakhir, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Misalkan melalui organisasi-organisasi internasional seperti ASEAN, GNB, PBB, dan lain sebagainya. Sekarang kita lanjut ke permasalahan ekonomi. Sesungguhnya, sebelum menyentuh bidang politik, globalisasi lebih dulu menyentuh dalam bidang ekonomi. Sejak digulirkannya liberalisasi ekonomi oleh Adam Smith sekitar abad ke-15, telah melahirkan perusahaan-perusahaan multinasional yang melakukan aktivitas perdagangannya ke berbagai negara. Mulai abad 20, paham liberal kembali banyak dianut oleh negara-negara dunia, terutama negara-negara maju. Hal ini membuat globalisasi ekonomi semakin cepat. Perluasan jangkauannya ke semua tingkatan negara, mulai negara maju sampai negara berkembang, termasuk negara kita, Indonesia. Kenyataan yang terjadi, globalisasi ekonomi lebih dikendalikan oleh negara-negara maju. Sementara negara-negara berkembang kurang diberi ruang dan kesempatan untuk memperkuat perekonomiannya. Negara-negara berkembang seperti Indonesia lebih sering dijadikan objek yang hanya bertugas melaksanakan keinginan-keinginan negara maju. Keberadaan lembaga-lembaga ekonomi dunia seperti IMF, International Monetary Fund, Bank Dunia atau World Bank, dan lain sebagainya, belum sepenuhnya memihak kepentingan negara-negara berkembang. Dengan kata lain, negara-negara berkembang hanya mendapat sedikit manfaat, bahkan menderita, karena kebijakan yang salah dan aturan yang tidak jelas. Hal tersebut dikarenakan lembaga-lembaga tersebut selama ini selalu berada di bawah pengawasan pemerintahan negara-negara maju, sehingga semua kebijakannya selalu memihak kepentingan negara maju saja. Sebagai contoh, ketika di tahun 1997 Indonesia terlalu percaya kepada IMF. IMF mengatakan waktu itu Indonesia akan aman dari krisis moneter. Tapi karena kita terlalu percaya dengan IMF, kita tidak melakukan pencegahan krisis ekonomi. Sehingga pada tahun 1997 menuju 1998, Indonesia mengalami kegoncangan yang begitu besar, yaitu krisis ekonomi, sehingga mengakibatkan krisis kepercayaan yang mengakibatkan jatuhnya Presiden Soeharto pada saat itu. Lalu strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi kita akan kupas. Yang pertama, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik
bagi pasar dalam negeri sehingga dapat memperkuat perekonomian rakyat. Yang kedua, pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri sehingga tidak bergantung impor dari luar negeri. Yang ketiga, perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Artinya, segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak harus terjangkau oleh daya beli masyarakat. Yang keempat, kita tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO atau World Trade Organization. Yang kelima, mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama kita menghadapi kepentingan negara-negara maju. Selanjutnya kita akan mengkaji tentang ancaman di bidang sosial budaya serta strategi menghadapinya. Kehidupan sosial budaya di negara-negara berkembang perlu memperhatikan gejala perubahan yang terjadi, terutama mengenai sebab-sebabnya. Banyak faktor yang mungkin menimbulkan perubahan sosial. Di antaranya, yang memegang peranan penting ialah faktor teknologi dan kebudayaan. Sebagai contoh, di gambar ini merupakan faktor teknologi yang sangat signifikan, yang sangat penting, yang membuat perubahan sosial budaya di tengah-tengah masyarakat kita. Seperti yang kalian gunakan saat ini, Bapak yakin sebagian besar dari kalian menonton video ini dengan menggunakan smartphone kalian. Nah, smartphone yang kalian gunakan saat ini itu merupakan sebuah teknologi yang telah mengubah peradaban di negara kita. Sebagai contoh, dulu orang ketika ingin berdiskusi, mereka harus berkumpul di suatu tempat, tetapi saat ini orang bisa berdiskusi tanpa harus berkumpul. Cukup di rumah masing-masing melalui smartphone mereka. Bahkan yang kita lakukan saat ini, yaitu belajar, yang mana zaman dulu tidak akan pernah bisa siswa belajar kecuali berada di sekolah. Namun dengan perkembangan zaman saat ini, teknologi yang kita gunakan saat ini, kita bisa belajar di rumah masing-masing dengan pembelajaran daring online seperti yang kita lakukan saat ini. Ini hal positif daripada perubahan sosial budaya di dunia. Tetapi negatifnya, jika kita salah menggunakan smartphone kita, maka ini akan menjadi ancaman di bidang sosial budaya yang merusak generasi muda. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam menggunakan smartphone kita. Sebagai contoh, budaya yang ditampilkan oleh remaja pada gambar ini, yang mana pemuda atau remaja-remaja yang mengikuti gaya rambut punk, gaya rambut anak punk seperti gambar ini terpengaruh oleh budaya dari luar negeri yang tidak sesuai dengan budaya kita. Oleh karena itu, strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya yaitu kita harus membuat keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan. Kita harus kembali kepada nilai-nilai agama kita masing-masing, sebab di dalam agama memiliki aturan yang begitu jelas dan begitu ketat, sehingga kita bisa memfilter diri kita sendiri dalam mengatasi berbagai ancaman di bidang sosial budaya yang melanda generasi muda saat ini. Selanjutnya, yang terakhir kita akan membahas ancaman di bidang pertahanan dan keamanan serta strategi mengatasinya. Sebagaimana kita jelaskan pada pembelajaran sebelumnya, materi bagian A, negara kita memiliki berbagai ancaman pertahanan dan keamanan baik dari dalam negeri berupa gerakan separatis dan gerakan teroris, dan juga ancaman dari luar negeri seperti pelanggaran wilayah yang dilakukan baru-baru ini oleh RRC, Republik Rakyat Cina, yang mengklaim wilayah Natuna Republik Indonesia. Oleh karena itu, karena berbagai ancaman tadi, maka perlu strategi untuk mengatasi ancaman tersebut. Sesungguhnya strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan
itu telah digariskan oleh konstitusi kita pada pasal 30 ayat 1 sampai ayat 5. Berikut bunyi pasal 30 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Ayat pertama, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, artinya pertahanan dan keamanan bukan hanya tanggung jawab TNI dan Polri saja, tetapi tanggung jawab seluruh warga negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, kita harus bersatu dengan TNI dan Polri dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara kita. Itulah yang dilakukan oleh bangsa kita ketika menghadapi agresi militer Belanda pertama dan kedua. Mengapa Jenderal Sudirman berhasil mempertahankan negara Republik Indonesia? Karena Jenderal Sudirman saat itu manunggal bersama rakyat, bersatu dengan rakyat menghadapi Belanda. Ketika kita menonton film Jenderal Sudirman sangat ditolong oleh masyarakat ketika berada di kampung-kampung, berada di desa-desa, sehingga mempermudah gerak Jenderal Sudirman dalam mengusir Belanda dari Republik Indonesia. Yang kedua, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Inilah sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia, yaitu SIS-HANKAM Rata, sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Nah, berikutnya ayat ketiga, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Nah, inilah tugas daripada TNI, yaitu fokus kepada pertahanan. Yang keempat, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Nah, di mana tugas polisi di sini berarti fokus kepada keamanan, menjaga keamanan masyarakat. Kalau TNI tugasnya pertahanan, polisi tugasnya keamanan. Yang kelima, susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Ya, inilah 5 strategi yang bisa kita lakukan dalam mengatasi berbagai ancaman pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. TNI, Polri bersama masyarakat manunggal bersatu untuk bekerja sama dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan kupas sedikit sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta itu bercirikan sebagai berikut. Yang pertama, kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Yang kedua, kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didaya gunakan bagi kepentingan bagi upaya pertahanan. Yang ketiga, kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Jadi sekali lagi, sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta itu bercirikan 3. Yang pertama kerakyatan, yang kedua kesemestaan, yang ketiga kewilayahan. Sekali lagi, kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. Sekian untuk materi bagian B, yaitu strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap Hipolik Sosbud Hankam dalam membangun integrasi nasional. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam video pembelajaran saat ini. Terima kasih atas segala perhatian
Semoga ilmu ini bisa memberikan tambahan wawasan buat kalian semua dan memberikan keberkahan dalam hidup kita. Bapak cukupkan, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.